Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Tema renungan saat ini adalah kecil di mata manusia, besar di mata Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di tepi pantai berpasir ada makhluk kecil yang sering luput dari perhatian, kepiting gelembung pasir. Ukurannya kecil, gerakannya cepat, dan seringkali kita bahkan tidak sadar bahwa mereka ada di sekitar kita. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan melihat gelembung-gelembung kecil atau gundukan pasir di sepanjang pantai. Itulah jejak karya mereka. Kepiting gelembung pasir menggali pasir dengan kaki-kakinya untuk menyaring partikel organik seperti plankton dan alga. Dari proses makan itulah terbentuk gundukan-gundukan kecil di sekitar lubangnya. Sekilas hal itu tampaknya sepele, tetapi melalui kebiasaan kecil ini, mereka membantu menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem pantai. Mereka juga menjadi makanan bagi burung dan ikan. Kecil, tetapi punya peran penting. Demikian pula dengan hidup kita. Seringkali kita merasa seperti kepiting kecil di tengah dunia yang besar. Kita merasa tidak sepintar orang lain, tidak sekaya teman-teman kita, tidak sepenting tokoh-tokoh terkenal yang sering muncul di media. Mungkin kita berkata di dalam hati, apa sih yang bisa aku lakukan? Pelayananku kecil, suaraku biasa saja, kemampuanku juga terbatas. Namun firman Tuhan berkata bahwa sekalipun engkau muda, kecil atau diremehkan, engkau tetap dapat menjadi teladan. Tuhan tidak menilai dari ukuran tubuh, jabatan, popularitas, atau jumlah like yang ada di media sosial, tetapi dari hati dan kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan tokoh Daud. Ia hanyalah seorang anak gembala yang tidak diperhitungkan. Bahkan ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, Daud tidak dipanggil. Namun justru melalui Daud yang kecil, itulah Tuhan mengalahkan Goliat dan kemudian mengangkatnya menjadi raja. Ingat juga cerita di dalam Alkitab tentang seorang anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Di tangan Yesus yang sedikit itu sanggup memberi makan ribuan orang. Demikian juga kisah 4 orang kusta yang diusir dari kota, akhirnya dipakai Tuhan menjadi pembawa kabar baik bagi seisi kota Samaria yang kelaparan. Bahkan ada kisah gadis kecil, budak yang ada di rumah Naaman, dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan kesembuhan
bagi tuannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, semua contoh ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup memakai orang yang dianggap kecil, hina, dan tidak berarti untuk melakukan perkara yang besar. Pertanyaannya bukan seberapa besar aku, tetapi seberapa bersedia aku dipakai Tuhan. Bayangkan seorang remaja gereja yang hanya bertugas mengatur slide proyektor, menyapu ruangan, atau menyambut jemaat di pintu. Orang mungkin tidak memperhatikan, bahkan kadang lupa mengucapkan terima kasih. Namun melalui kesetiaannya, ibadah bisa berjalan dengan tertib. Jemaat merasa disambut dan suasana gereja menjadi nyaman. Pelayanannya mungkin seperti gelembung pasir, kecil dan hampir tak terlihat, tetapi di mata Tuhan itu berharga dan berarti. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, yaitu senyuman, doa sederhana untuk teman, menolong orang tua di rumah, menjadi teladan dalam perkataan dan juga tingkah laku, semua itu dapat menjadi berkat. Tuhan melihat hati, bukan ukuran karya. Jadi, jangan lagi kita rendah diri dan berkata, aku tidak bisa apa-apa. Ingat bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan dan dapat berguna bagi orang lain dengan apapun yang ia miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memandang hidup kami berharga. Ampuni kami jika selama ini kami sering merasa kecil, tidak berguna, dan membandingkan diri kami dengan orang lain. Tolong kami untuk menyadari bahwa Engkau dapat memakai hal-hal kecil dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ajari kami menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kemurnian. Pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka tetap merasakan uluran tangan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya dalam pergumulan mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh menjadi berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.